Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang di ASN Talk Show. Bersama saya Dia Ayu yang akan menemani jalani talk show dan akan mengupas tuntas sesuatu yang sering jadi perbincangan hangat, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Sudah hadir tiga narasumber kita yang hebat. Yang pertama kita bakal kenalan dulu. Ada Kak Zulfadila. Kita satu. Halo Kak Zulfa, gimana kabarnya Kak? Halo, Alhamdulillah baik. Mbak Ayu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, jadi Kak Zulfa ini merupakan pemantik kita pada hari ini dari Kecamatan Muara Siang. Selanjutnya kita ada Bang Dede. Halo Bang Dede, gimana kabarnya? Halo, Assalamualaikum. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bang Dede ini merupakan narasumber kita yang pengalamannya sebagai pelayan publik nggak usah diragukan lagi. Dan terakhir ada narasumber kita yaitu Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo Kak Dia. Nah, Kak Cindy ini merupakan salah satu ASN Gen Z yang saat ini bertugas di Satpol PP. Nah, selanjutnya, mari kita dengarkan obrolan yang berkualitas pada hari ini. Silahkan untuk Kak Zulfa. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Ini saya ingin membuka dengan sebuah pertanyaan reflektif nih. Di era digital dan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, smart governance menjadi keharusan. Tapi pertanyaannya, apakah semua instansi sudah benar-benar menerapkannya dengan baik? Kita sering melihat digitalisasi hanya sebatas formalitas. Aplikasi banyak, tapi tidak terintegrasi. ASN dituntut adaptif, tapi pelatihan tidak merata. Menurut saya, disinilah muncul perbedaan antara good practice dan bad practice yang ingin saya lemparkan ke narasumber. Apa indikator nyata bahwa suatu instansi telah menjalankan smart governance dengan baik dari sisi manajemen ASN? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang cukup menarik ya. Dalam perspektif manajemen ASN, di sini good practice smart governance bisa dilihat dari beberapa indikator utama. Di sini ada tiga ya yang akan saya bahas. Yang pertama berbasis kompetensi. ASN ditempatkan sesuai dengan keahlian tentunya bukan karena kedudukan atau faktor non-profesional. Ini penting karena smart governance membutuhkan SDM yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing tentunya ya. Yang kedua di sini tuh yang perlu banget yaitu digital mindset di mana jadi ASN tidak hanya menggunakan teknologi tetapi juga memahami cara berpikir yang efisien, transparan dan juga berbasis data. Nah, yang terakhir yaitu sistem merit. Apabila sudah berjalan dengan baik, mekanisme rekrutmen, promosi dan juga pengembangan karir dilakukan secara objektif dan juga transparan. Sebaliknya, untuk bad practice terjadi ketika digitalisasi hanya kosmetik saja, hanya luarnya saja, misalnya membuat aplikasi pelayanan publik di mana masyarakat tapi tetap masih harus datang ke kantor, verifikasi manual, masih mempersulit dengan prosedur yang berbelit-belit dan juga sebagainya. Terus tentunya hal ini jelas sangat kontradiktif seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan hanya soal teknologi, tapi juga mindset dan sistem. Nah, saya ingin ke Kak Cindy nih. Menurut Kak Cindy, apa contoh konkret dari bad practice dalam manajemen ASN yang justru menghambat smart governance? Boleh juga nih Kak Cindy, boleh dikasih tahu dong gimana cara mencegahnya supaya hal itu tidak terulang kembali. Baik, terima kasih moderator. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh nyata yang sering terjadi. Yang pertama itu resistensi terhadap perubahan. ASN yang sudah nyaman dengan cara lama cenderung menolak inovasi. Akibatnya, sistem digital yang sudah dibangun tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, cara mencegah itu ada tiga cara. Yang pertama itu terapkan merit system. ASN yang adaptif dan berprestasi diberi penghargaan promosi atau kesempatan lebih besar agar ASN-nya lebih bersemangat ya kan. Yang kedua itu lakukan role modeling oleh pimpinan. Pimpinan harus tunjukkan bahwa pimpinan sendiri aktif menggunakan sistem digital. Jadi jangan sekedar bawahannya aja yang ngerti, yang memakai gitu. Pimpinannya juga harus agar bawahannya juga ikut ya kan. Nah, yang ketiga, adakan peer mentoring. ASN yang melek digital itu membimbing rekan kerja yang masih ragu. Jadi, yang tahu nih,
coba ngajarin yang masih ragu, masih kurang tahu ya kan. Jangan tahu sendiri, nanti temannya nggak bisa ya susah juga kan. Nah, yang kedua itu ada kurangnya integrasi antar sistem. Banyak instansi yang membuat aplikasi sendiri tanpa koordinasi. Nah, ini menyebabkan duplikasi data dan inefisiensi. Dan cara mencegahnya adalah yang pertama, bentuk tim integrasi lintas unit yang bertugas menyatukan standar data dan sistem. Yang kedua, gunakan platform bersama yang bisa diakses semua unit, bukan aplikasi yang terpisah. Dan yang terakhir, dorong kolaborasi antar instansi melalui forum rutin berbagi praktik digital. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang pelatihan yang tidak tepat sasaran. ASN diberikan pelatihan teknologi, tapi tidak sesuai kebutuhan pekerjaan mereka. Nah, ini membuat kompetensi tidak berkembang secara efektif. Cara untuk mencegahnya yaitu lakukan analisis kebutuhan kompetensi sebelum menyusun pelatihan. Yang kedua, terapkan personalized learning. Modul pelatihan disesuaikan dengan bidang kerja ASN. Dan yang terakhir, gunakan platform digital learning yang fleksibel, sehingga ASN bisa belajar sesuai ritme dan kebutuhan. Dan yang paling krusial nih, budaya kerja yang masih hierarki kaku. Jadi dalam smart governance, seharusnya ada kolaborasi dan fleksibilitas, bukan sekedar menunggu perintah atasan. Nah, pencegahan supaya budaya kerjanya nggak hierarki kaku lagi itu, yang pertama bangun budaya kolaboratif, dorong kerja tim lintas level, bukan hanya top down. Yang kedua, terapkan forum inovasi terbuka ASN yang di level bawah diberi ruang menyampaikan ide. Serta gunakan dashboard kinerja transparan. Jadi semua orang bisa melihat kontribusi masing-masing sehingga hierarki tidak menjadi penghalang. Seperti itu. Ini, saya juga tertarik tadi dengan poin budaya kerja ya. Berarti bisa dibilang tantangan terbesar kita itu bukan di teknologi, tapi manusia ya. Menurut Mas Deda gimana nih, Mas? Betul sekali. Jadi teknologi itu kan hanya alat saja. Kalau manusianya tidak siap, maka smart governance tidak akan tercapai. Nah, makanya dalam manajemen ASN itu harus mau belajar, beradaptasi, dan bahkan mengubah cara kerja lama ke cara kerja baru yang lebih cepat dan juga efisien. Nah, satu contoh good practice adalah penerapan digitalisasi layanan administrasi di instansi seperti penggunaan aplikasi Sri Kandi yang sistem pusat untuk surat menyurat dan juga pengarsipan. Nah, terus hal ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan juga efisien. Bener banget nih Mas Dede. Sekarang juga sudah sebaiknya menerapkan digitalisasi layanan administrasi. Yang ingin saya ketahui nih Mas, menurut Mas Dede apa sih kunci keberhasilannya? Nah, menurut saya ada tiga ya yang menjadi kunci keberhasilan. Pertama adanya komitmen pimpinan, SDM yang adaptif terhadap teknologi tentunya, dan yang terakhir serta dukungan sistem yang memadai. Sistem juga perlu pastinya ya. Nah, ini juga sejalan dengan nilai Smart ASN, yaitu digital dan juga inovatif. Baik Mas Dede. Gini saya ke Kak Cindy deh. Kalau menurut Kak Cindy ada contoh lainnya nggak Kak Cindy? Nah, untuk contoh lainnya itu ada budaya kerja kolaboratif antar bidang ya. Misalnya dalam penyusunan program kerja, semua bagian dilibatkan sehingga hasilnya lebih komprehensif. Dan menurut saya ini harus diperluas ya dengan cara yang pertama melakukan sharing knowledge, membuat SOP kolaboratif, serta memberikan contoh nyata dari pimpinan. Nah, dan ini sesuai dengan prinsip profesionalisme dan kolaboratif dalam Smart ASN. Wah, menarik sekali ya obrolan kita pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin dari masing-masing narasumber serta Kak Zulfa memberikan satu pesan kunci yang kita mulai dari Kak Zulfa dulu deh. Boleh. Silahkan Kak Zulfa. Kalau ya baik, terima kasih. Kalau pesan saya sederhana. Smart governance bukan proyek teknologi, tapi transformasi dari cara berpikir. Kalau mindset tidak berubah, maka semua hanya akan jadi formalitas. Sekian. Kalau dari saya, bangun sistem merit yang kuat, di mana seperti kita ketahui bahwa ASN yang profesional adalah fondasi utama terwujudnya smart governance.
Kalau dari saya, hindari digitalisasi yang setengah-setengah. Pastikan integrasi pelatihan dan budaya kerja berjalan beriringan. Wah, terima kasih banyak kepada tiga narasumber, ada Kak Zulfa, Bang Dedi, dan Kak Cindy. Bisa saya simpulkan bahwasanya good practice dalam smart governance itu ditandai dengan sistem merit, kompetensi ASN, dan integrasi digital. Sementara bad practice muncul dari resistensi, formalitas digitalisasi, dan budaya kerja yang tidak adaptif. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang udah berkesempatan dan mau untuk membagi sharing pengetahuannya pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.